Pastikan Anda menonton sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Bayangkan, sebuah tanah kecil yang disebut dalam kitab suci ribuan tahun lalu. Tanah tempat Nabi Ibrahim pernah berpijak, tanah tempat Nabi Daud memimpin, tempat Nabi Isa dilahirkan, dan tanah yang menjadi saksi perjalanan Isra Miraj Rasulullah SAW. Namun lihatlah hari ini, di tanah yang Allah berkahi itu, suara tangisan anak-anak lebih sering terdengar daripada suara azan. Batu yang dulu dipijak para nabi, kini hanyalah puing-puing rumah yang hancur oleh bom dan peluru. Palestina bukan sekadar konflik, bukan sekadar politik. Ia adalah warisan para nabi. Ia adalah ujian iman kita. Sebuah tanah kecil di peta dunia, namun begitu besar artinya bagi sejarah umat manusia. Tanah yang telah menjadi saksi lahir dan wafatnya para nabi. Tanah yang disebut dalam kitab suci sejak ribuan tahun silam. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berpijak, meninggalkan jejak ketaatan kepada Allah. Di sanalah Nabi Daud alaihissalam mendirikan kerajaannya, dan Nabi Sulaiman alaihissalam membangun rumah ibadah penuh kemegahan. Di tanah itu pula Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, berdakwah, lalu ditentang kaumnya. Berabad-abad kemudian, Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dalam malam penuh mujizat, Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya, Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Masjidil Aqsa, tanah Palestina, ia bukan sekadar wilayah. Ia adalah simbol, ia adalah amanah, ia adalah tanda dari Allah bahwa di sanalah letak keberkahan yang tak pernah putus. Sejak ribuan tahun lalu, setiap jengkal tanah itu menjadi tempat orang-orang bersujud, berdoa, dan meneteskan air mata dalam munajat kepada Allah. Bukit-bukit zaitun menjadi saksi bisu, pohon-pohon yang berdiri sejak zaman para nabi, udara Yerusalem yang menyatu dengan doa sahabat Rasulullah SAW ketika mereka menaklukkan kota itu bersama Khalifah Umar bin Khattab. Namun lihatlah hari ini, di tanah yang Allah berkahi itu, tangisan anak-anak terdengar lebih sering daripada suara azan. Asap hitam perang menutupi langit yang dulu menyaksikan turunnya wahyu. Batu-batu yang pernah dipijak para nabi, kini menjadi puing-puing rumah yang hancur. Palestina hari ini bukan sekadar politik, bukan sekadar perebutan wilayah. Ia adalah sejarah panjang umat manusia. Ia adalah hakikat keimanan kita. Siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak bisa menutup mata bahwa Palestina adalah tanah suci umat Islam. Maka muncul pertanyaan besar, bagaimana tanah yang diberkahi itu berubah menjadi tempat penuh darah dan duka? Bagaimana sejarah membawa kita dari kisah para nabi menuju konflik panjang yang tak kunjung reda? Inilah yang akan kita telusuri, sejarah Palestina dan Israel. Kisah yang bukan hanya catatan sejarah, tetapi pengingat iman bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah ujian bagi seluruh umat Islam. Setelah memahami betapa agungnya Palestina dalam pembukaan tadi, mari kita mundur jauh ke belakang, menelusuri akar sejarah tanah suci ini. Palestina adalah tanah tua, tanah yang usianya sebanding dengan sejarah manusia. Di sanalah, menurut riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam singgah dalam perjalanan hijrahnya, membawa keluarganya dengan iman yang teguh menuju tanah yang Allah berkahi. Dari keturunan Ibrahim, lahirlah para nabi besar, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Isa alaihimussalam. Mereka semua pernah menapakkan kaki di Palestina. Setiap lapisan tanah itu menyimpan jejak sujud para nabi. Setiap hembusan angin Yerusalem membawa doa-doa utusan Allah. Di tanah itu, Nabi Daud alaihissalam memimpin Bani Israel membangun kerajaan yang kokoh. Di sana Nabi Sulaiman dengan karunia Allah
membangun Baitul Maqdis yang agung. Namun, sejarah manusia berputar. Ketika iman hilang, tanah itu berkali-kali jatuh ke tangan penjajah. Babilonia datang, menghancurkan Yerusalem. Romawi berkuasa ratusan tahun. Rumah ibadah luluh lantak oleh kesombongan manusia. Kaum Yahudi tercerai-berai. Yerusalem menjadi kota luka. Namun di tengah kehancuran, Allah menyiapkan janji akan datang umat dengan nabi terakhir yang akan memuliakan kembali tanah suci. Janji itu tampak ketika Rasulullah SAW diisrakan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Seolah Allah memberi isyarat, "Wahai Muhammad, inilah tanah yang juga menjadi amanahmu." Benar saja, hanya beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah, pasukan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab bergerak menuju Palestina. Umar tiba di Yerusalem dan penduduk menyerah tanpa perlawanan besar. Tidak ada pembantaian, tidak ada penghancuran rumah ibadah. Umar menolak salat di gereja Makam Kudus agar kaum muslimin kelak tidak menjadikannya masjid. Ia justru menandatangani perjanjian yang menjamin kebebasan beragama bagi Nasrani dan Yahudi. Untuk pertama kalinya, Yerusalem damai bagi semua penganut agama. Inilah wajah Islam ketika memegang kendali, bukan penindasan, tapi rahmat. Namun, sejarah tak berhenti. Gelombang besar akan datang dari barat, perang salib. Sejarah Palestina tidak pernah sunyi. Setelah berabad-abad damai, badai datang dari barat. Tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan, "Demi salib, bebaskan Yerusalem dari tangan Muslim." Ratusan ribu pasukan Eropa bergerak menyeberangi laut menuju Tanah Suci. 4 tahun kemudian, 1099, Yerusalem jatuh. Tragedi besar terjadi. 70.000 Muslim dibantai dalam sehari. Masjidul Aqsa berubah menjadi lautan darah. Kota damai itu jadi neraka di bumi. Anak-anak dibunuh, wanita diperkosa, kaum tua tak diampuni. Itulah wajah perang salib pertama. Namun Allah menyiapkan pemimpin, Salahuddin Al-Ayyubi. Ia bukan hanya panglima perang, tapi hamba Allah yang soleh, menjaga sholat malam, hatinya penuh cinta Islam. Ia mempersiapkan pasukan bertahun-tahun, bukan hanya dengan senjata, tapi persatuan. Tahun 1987, di Hattin, pasukan Islam menghancurkan tentara salib. Yerusalem terbuka. Namun lihatlah, ketika pasukan Islam masuk, tidak ada balas dendam, tidak ada pembantaian. Salahuddin memberi jaminan keamanan bagi Nasrani dan Yahudi, bahkan melindungi yang lemah. Sejarawan Eropa pun menulis dengan takjub. Kemenangan Salahuddin berbeda total dengan kekejaman salib. Yerusalem kembali jadi kota damai. Inilah perbedaan mendasar antara kepemimpinan Islam dan ambisi duniawi. Namun sejarah terus berputar. Kemenangan Salahuddin hanyalah puncak sementara. Zaman berubah, kekuatan Islam melemah, penjajahan modern datang, dan Palestina kembali menghadapi cobaan besar. Abad ke-19, Kekhalifahan Utsmaniyah, penjaga Palestina selama ratusan tahun, mulai lapuh, dilemahkan oleh perang, hutang, dan perpecahan internal. Dan ketika tubuh umat melemah, bangsa-bangsa barat melihat kesempatan emas. Palestina, tanah yang diberkahi, kini bukan lagi sekadar tanah suci, tapi rebutan kekuatan dunia. Tahun 1897, di kota Basel, Swiss, seorang tokoh Yahudi bernama Theodor Herzl memimpin kongres yang mencetuskan ide berdirinya tanah air bagi bangsa Yahudi. Mata mereka tertuju pada Palestina, meski saat itu wilayah itu dihuni mayoritas Muslim Arab bersama minoritas Nasrani dan Yahudi yang hidup berdampingan damai. Namun, bagaimana mungkin bangsa Yahudi yang tercerai-berai di Eropa datang merebut tanah yang telah dihuni orang lain ribuan tahun? Disinilah peran Inggris muncul. Tahun 1917, Perang Dunia I berkecamuk. Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, mengirim surat kepada komunitas Yahudi di Inggris. Surat itu pendek, hanya beberapa kalimat, namun isinya mengubah wajah sejarah. Inggris mendukung berdirinya tanah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Surat itu dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Saudaraku, ketahuilah, lembaran surat itu adalah awal bencana besar bagi rakyat Palestina. Setelah itu, ribuan Yahudi mulai bermigrasi ke Palestina. Awalnya sedikit,
lalu semakin banyak, hingga jumlah mereka melonjak. Mereka membeli tanah dari tuan-tuan tanah kaya yang tinggal jauh dari Palestina, lalu mengusir petani-petani Palestina dari ladangnya sendiri. Seorang ayah Palestina yang sejak kecil merawat pohon zaitun peninggalan kakeknya, tiba-tiba diberitahu, tanah ini sudah terjual, kau harus pergi. Ia pun terusir dari tanah leluhurnya. Palestina yang dulu damai berubah tegang. Benturan antara penduduk asli dan pendatang baru semakin sering terjadi. Setelah Perang Dunia I berakhir, Kekhalifahan Utsmaniyah runtuh dan Palestina resmi jatuh ke tangan Inggris melalui mandat Liga Bangsa-Bangsa. Sejak saat itu, Inggris menjadi penguasa atas Palestina, membuka pintu lebar-lebar bagi migrasi Yahudi. Saudaraku, sejarah mencatat, ini bukan perpindahan penduduk biasa. Ini adalah proyek besar, direncanakan matang untuk mengubah wajah Palestina selamanya. Dan benar saja, hanya 3 dekade setelah deklarasi Balfour, Palestina menyaksikan tragedi paling besar dalam sejarahnya. Sejarah mencatat, tahun 1948, sebuah peristiwa mengerikan mengguncang Palestina. Hari itu, bangsa Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Bagi mereka, itu hari kemerdekaan. Tapi bagi rakyat Palestina, hari bencana. Bayangkanlah, dalam satu malam, rumah-rumah yang diwariskan turun-temurun, ladang zaitun yang ditanam kakek nenek mereka, desa-desa yang dihuni ratusan tahun, semuanya dirampas begitu saja. Lebih dari 700.000 rakyat Palestina diusir dari tanah mereka. Mereka meninggalkan rumah hanya dengan pakaian di tubuh, menggandeng anak kecil, berjalan di bawah terik matahari menuju negeri asing yang tak pernah mereka kenal. Sebagian mengungsi ke Yordania, sebagian ke Lebanon, sebagian ke Suriah, sebagian hidup di tenda-tenda. Tenda yang awalnya hanya sementara, kini berdiri permanen, dan sampai hari ini masih ada. Bukan sekadar pengusiran. Nakbah adalah penghancuran. Ratusan desa Palestina dihapus dari peta. Nama-nama Arab yang ada selama ratusan tahun diganti dengan nama Ibrani, seolah sejarah Palestina ingin dihapus dari ingatan dunia. Seorang ibu Palestina berdiri di depan rumahnya yang hangus. Tangannya memeluk anak kecil yang menangis kelaparan. Air matanya jatuh bukan hanya karena kehilangan rumah, tapi karena ia tahu generasi setelahnya lahir tanpa tanah, tanpa kebun, tanpa desa untuk pulang. Nakbah adalah luka yang diwariskan. Hingga hari ini, jutaan orang Palestina masih berstatus pengungsi, meski mereka lahir jauh dari tanah air mereka sendiri. Mereka masih menyimpan kunci rumah yang kini hanya tinggal puing, sebagai simbol hak yang tak pernah dilupakan. Tahun 1948 bukan hanya tahun kelahiran Israel. Itu adalah awal penderitaan panjang rakyat Palestina. Penderitaan yang hingga kini belum berakhir. Sejak hari itu, perang demi perang, serangan demi serangan terus berlangsung. Dunia menyaksikan, tapi dunia sering memilih diam. Namun rakyat Palestina tidak pernah menyerah. Meski terusir, meski hidup dalam pengungsian, mereka tetap bertahan. Karena bagi mereka, Palestina bukan sekadar tanah. Palestina adalah identitas. Palestina adalah iman. Palestina adalah warisan para nabi. Nakbah 1948 tidak berhenti hanya dengan pengusiran rakyat Palestina. Setelah Israel berdiri, wilayah Palestina yang tersisa semakin terhimpit. Tapi Barat dikuasai Yordania, Gaza dikuasai Mesir. Namun bangsa Arab belum tinggal diam. Saat Israel mendeklarasikan negara barunya, Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon langsung mengirim pasukan untuk membantu Palestina. Dunia menatap dengan tegang, inilah perang besar pertama setelah Nakbah. Tapi kenyataan pahit terjadi, pasukan Arab yang tidak bersatu, minim koordinasi, dipenuhi kepentingan politik masing-masing, gagal menandingi Israel yang justru mendapat dukungan senjata dari Barat. Akibatnya, wilayah Israel semakin meluas dari peta awal yang dijanjikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Palestina makin terjepit. 2 dekade kemudian, tahun 1967,
Dunia kembali terguncang oleh Perang 6 Hari. Israel melancarkan serangan mendadak ke Mesir, Suriah, dan Yordania. Perang ini hanya berlangsung 6 hari, tetapi dampaknya luar biasa besar. Dalam waktu kurang dari sepekan, Israel merebut Yerusalem Timur termasuk Masjid Al-Aqsa, tepi barat dari Yordania, Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, serta dataran tinggi Golan dari Suriah. Hanya 6 hari, peta Timur Tengah berubah total. Jutaan rakyat Palestina di tepi barat dan Gaza kini hidup di bawah pendudukan militer Israel. Sejak itu, hidup mereka dikekang pos-pos militer, penggusuran rumah, dan penindasan tak berkesudahan. Yerusalem Timur, tempat Masjid Al-Aqsa berdiri, kiblat pertama umat Islam, jatuh ke tangan Israel. Itulah luka terdalam umat Islam. Namun sejarah mencatat, umat Arab tak sepenuhnya menyerah. Tahun 1973, bulan Ramadan, Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Perang ini dikenal sebagai Perang Yom Kippur atau Perang Ramadan. Mesir berhasil menyeberangi terusan Suez, merobohkan garis Bar-Lev, pertahanan terkenal Israel. Dunia Islam bersorak karena untuk pertama kalinya Israel goyah. Tetapi lagi-lagi, dukungan besar dari Amerika Serikat membalik keadaan. Mesir yang sempat unggul terpaksa melepas wilayah yang direbut. Perang demi perang ini menunjukkan sesuatu yang menyakitkan. Masalah Palestina bukan konflik kecil. Ini medan perebutan geopolitik global. Ada tangan besar menopang Israel, sementara Palestina berjuang sendiri dengan darah dan air mata. Dari setiap kekalahan, lahir kesadaran baru, rakyat Palestina tidak bisa hanya menunggu bantuan negara Arab. Mereka harus bangkit dengan kekuatan sendiri, dengan perlawanan yang tumbuh dari bumi Palestina. Dan dari kesadaran itulah lahirlah bab baru, Intifadah. Setelah perang demi perang yang tak pernah membawa kemenangan, rakyat Palestina sampai pada satu kesadaran pahit, negara-negara Arab hanya menjanjikan bantuan, tapi sering tak pernah datang. Mereka berkata pada diri mereka sendiri, kami harus berdiri di atas kaki kami sendiri, kami harus melawan dengan tangan kami sendiri. Dan pada akhir 1987, lahirlah gelombang besar yang mengguncang dunia, dikenal dengan nama Intifadah, yang berarti bangkit, mengguncang diri dari debu. Perlawanan itu bukan dengan tank, bukan dengan rudal, bukan dengan jet tempur, tetapi dengan batu di tangan. Anak-anak Palestina menghadapi pasukan Israel bersenjata lengkap dengan batu, dengan ketapel, dengan semangat yang tak bisa dipadamkan. Dunia terkejut. Kamera televisi internasional menangkap gambar bocah Palestina kurus berwajah penuh debu, mengangkat tangannya melempar batu ke arah tank baja Israel. Pemandangan itu menggetarkan nurani manusia. Intifadah pertama, 1987 sampai 1993, bukan hanya tentang melawan penjajah, tetapi juga tentang mengembalikan martabat. Para ibu menyiapkan makanan untuk para pemuda di jalanan. Para ayah yang kehilangan pekerjaan karena blokade, tetap mendukung perjuangan anak-anak mereka. Semua orang Palestina menjadi bagian dari perlawanan. Dari rahim Intifadah, lahirlah kelompok-kelompok perlawanan lebih terorganisir, di antaranya Hamas, lahir di Gaza tahun 1987, membawa semangat jihad untuk membebaskan Tanah Suci. Namun perjuangan belum berhenti. Tahun 2000, ketika Ariel Sharon dengan sengaja masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa dengan ratusan pasukan, umat Palestina merasa dilecehkan. Amarah meledak, lahirlah Intifadah kedua. Kali ini perlawanan lebih keras, lebih berdarah. Bom meledak di jalanan, operasi syahid dilakukan pemuda Palestina, bentrokan besar terjadi di hampir setiap kota. Israel membalas dengan kekuatan brutal, serangan udara, penangkapan massal, penghancuran rumah, blokade mencekik. Namun di balik darah yang tumpah, dunia melihat sesuatu yang tak bisa dipadamkan. Semangat rakyat Palestina untuk bertahan. Anak-anak mereka dibunuh, rumah mereka dihancurkan, dunia internasional berpaling, tapi mereka tetap berdiri. Intifadah membuktikan penjajahan tak pernah bisa membunuh sebuah bangsa. Bahkan tanpa senjata modern, mereka punya keberanian, keyakinan, dan iman. Dan itulah yang membuat Palestina tidak pernah hilang dari peta hati umat Islam. Intifadah adalah api yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak yang dulu melempar batu kini menjadi orang tua,
dan anak-anak mereka meneruskan perjuangan dengan cara yang sama, melempar batu, berteriak lantang, menolak tunduk pada penjajahan. Setelah gelombang intifadah pertama mengguncang dunia, tekanan internasional terhadap Israel semakin besar. Dunia bertanya-tanya, sampai kapan rakyat Palestina harus hidup di bawah penjajahan? Lalu, pada tahun 1993, sebuah peristiwa bersejarah terjadi di halaman Gedung Putih, Washington DC. Di hadapan kamera dunia, pemimpin organisasi pembebasan Palestina, Yasser Arafat, berjabat tangan dengan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin. Disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Itulah yang dikenal sebagai Perjanjian Oslo. Perjanjian ini menjanjikan harapan. Palestina akan mendapatkan pemerintahan sendiri di sebagian Gaza dan tepi barat. Rakyat Palestina akhirnya akan melangkah menuju negara merdeka. Israel akan menarik pasukan, dan kedua bangsa hidup berdampingan dalam damai. Setelah puluhan tahun darah tertumpah, rakyat Palestina mulai berani bermimpi. Mungkin inilah awal kebebasan. Namun kenyataan berkata lain. Waktu membuktikan janji itu hanyalah fata morgana. Israel memang menarik sebagian pasukan, tetapi di saat bersamaan mereka membangun lebih banyak pemukiman baru di tanah Palestina. Setiap tahun, bukit-bukit tepi barat berubah menjadi kompleks pemukiman Yahudi dengan jalan khusus yang hanya boleh dilalui orang Israel. Rakyat Palestina justru semakin terjebak di kantong-kantong kecil, terpisah oleh tembok tinggi, pos militer, dan blokade ekonomi. Oslo yang seharusnya menjadi jalan menuju kemerdekaan justru menjadi jebakan diplomasi yang memperkuat cengkraman Israel. Hancur hati rakyat Palestina ketika menyadari hal itu. Mereka menaruh harapan pada diplomasi, berharap penderitaan berakhir. Namun yang mereka dapatkan hanya janji kosong, penghinaan, dan penderitaan baru. Bahkan tokoh-tokoh Israel sendiri terang-terangan menolak ide negara Palestina. Tahun 1995, Yitzhak Rabin, pemimpin Israel yang menandatangani Oslo, dibunuh oleh bangsanya sendiri karena dianggap terlalu lunak terhadap Palestina. Setelah itu, pintu menuju perdamaian semakin tertutup rapat. Dari titik itulah, rakyat Palestina sadar lagi, mereka tidak bisa hanya menunggu belas kasih dunia atau janji politik internasional. Jalan kebebasan bukan di atas meja perundingan semata, melainkan di medan perjuangan, di jalanan Gaza, di lorong Nablus, di setiap masjid yang berdoa agar Al-Aqsa kembali bebas. Oslo hanyalah satu dari banyak contoh bagaimana Palestina dijadikan bahan tawar-menawar politik global. Tetapi, ada satu hal yang tak bisa ditawar, keberanian rakyat Palestina untuk tidak menyerah. Saudaraku, mari kita arahkan pandangan pada sebuah tanah kecil di tepi Laut Mediterania. Panjangnya hanya 40 km, lebarnya tidak lebih dari 10 km, namun di dalamnya hidup lebih dari 2 juta jiwa. Tanah itu adalah Gaza. Sejak tahun 2007, setelah Hamas memenangkan pemilu dan mengambil alih Gaza, Israel bersama Mesir memberlakukan blokade total. Gaza berubah menjadi penjara terbuka terbesar di dunia. Lautnya dijaga kapal perang, nelayan hanya boleh melaut beberapa kilometer. Daratannya dipagari besi dan menara militer. Udara di atasnya diawasi drone dan jet tempur. Tidak ada bandara, tidak ada pelabuhan bebas, bahkan listrik hanya menyala beberapa jam sehari. Anak-anak Gaza tumbuh dengan suara generator dan dentuman bom sebagai musik harian mereka. Sejak 2008, Gaza sudah berkali-kali dihantam serangan militer besar. 2008, 2012, 2014, 2021, dan seterusnya. Setiap kali serangan, ribuan rumah hancur, ratusan anak syahid, sekolah dan masjid rata dengan tanah. Namun yang luar biasa adalah bagaimana Gaza tetap bertahan. Di balik reruntuhan, selalu ada kehidupan. Dari puing-puing masjid, azan tetap berkumandang. Di bawah rumah yang hancur, seorang ibu tetap menimbang bayinya seraya berbisik, "Kami tidak akan pergi, ini tanah kami." Gaza bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga simbol perlawanan. Dari tanah kecil itu, lahir kekuatan yang tak bisa diremehkan. Roket-roket buatan tangan, meski sederhana, mampu menembus kota Israel. Terowongan bawah tanah digali, menjadi urat nadi perjuangan. Israel dengan teknologi militer modern, berhadapan dengan pejuang Gaza yang hanya bersenjata iman, kecerdikan, dan tekad tak tergoyahkan. Gaza menjadi simbol perlawanan umat Islam dunia. Meski dikepung, meski dihancurkan, Gaza tetap berkata, "Kami hidup untuk membela Al-Aqsa, kami mati untuk membela Palestina." Namun kita juga tak boleh menutup mata terhadap penderitaan nyata.
Lebih dari setengah penduduk Gaza adalah anak-anak. Mereka tumbuh tanpa tahu apa itu hidup normal. Mereka tidak pernah bermain di taman tanpa takut serangan udara. Mereka tidak pernah tidur tanpa mimpi buruk tentang tank dan tentara. Rumah sakit Gaza kekurangan obat. Dokter mengoperasi dengan cahaya lilin karena listrik padam. Ambulans sering tertahan di pos militer. Dan setiap kali perang usai, dunia hanya mengirim bantuan seadanya, lalu melupakan mereka sampai perang berikutnya kembali meledak. Tetapi, ajaibnya, dari Gaza pula cahaya iman bersinar. Anak-anak yatim tetap hafal Al-Quran. Para ibu yang kehilangan rumah tetap tersenyum sambil berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Inilah Gaza, tanah kecil dengan lautan keberanian. Tanah yang mengajarkan dunia bahwa kemerdekaan tidak pernah datang dari belas kasih penjajah, tetapi dari keteguhan untuk berdiri, meski sendirian.